Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market berantakan. Dia drop sebesar, atau lebih tepatnya mungkin dump ya. Dump sebesar 11,07%. Dengan total market cap mencapai di 913 miliar US dollars. Berarti dropnya nyaris mencapai 100 miliar ya. Untuk Bitcoin dia drop sebesar 11,26% dengan dengan harga sebesar 18.181. Padahal kemarin dia trading dengan nyaman di atas 20.000. Untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 15,65%, di angka kalau kita bulatkan di 1.300. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 6,04%, ini not bad dibandingkan yang lain, di 320 ya, artinya target TP kita kena ya. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 14,91%, berantakan tentunya ya. Cardano not that bad 8,63% koreksinya. Dogecoin terkoreksi sampai 22,92%. Polygon terkoreksi sebesar 16,57%. Dan Solana terkoreksi sebesar 19,73%. Otomatis kita bisa lihat banyak sekali yang koreksi double digit ya, that's not good. Nah, tapi lagi-lagi ya, penyebabnya apa? Itu yang paling penting ya. Kali ini bukan makro, karena kalau kita lihat kemarin justru daily close dari indeks dolar itu malah lebih rendah ya. Dia ke-reject oleh 110,113 dan malah retest ke 109,62. Dan di sini malah sekarang di bawah dari 109,62. Jadi bukan permasalahan makro. Kalau kita lihat untuk Nasdaq, S&P, Dow Jones, semua kita bisa lihat malah mendapatkan peningkatan. Karena lagi-lagi secara indeks dolarnya kemarin itu turun. Jadi secara makro harusnya ini membantu risk on aset yang lain ya. Jadi jelas ini permasalahannya spesifik di dunia cryptocurrency. Dan kalau kita ngomongin permasalahan dunia cryptocurrency, yang jelas sekarang adalah drama dari FTX dan Binance ya, atau mungkin bisa dibilang lebih tepatnya drama antara CZ dengan Sam Bankman-Fried ya. Dimana kita tahu kemarin mereka ya mulai sedikit di Twitter sedikit sering nyepet lah kesannya ya, walaupun mereka nggak ngaku mereka ribut ya. Nah, tetapi kita tahu secara kronologinya kita tahu yang paling pertama kena adalah FTX ya. FTX dirumorkan insolvent, dirumorkan tidak lagi kasarnya tuh bisa mau bangkrut lah gitu, tidak ada kekurangan likuiditas. Dan ternyata berita itu semakin terrealisasi setelah FTX mulai menghold crypto withdrawals ya. Jadi ini menunjukkan bahwa antara dia tidak punya aset kriptonya atau dia lock secara di cold wallet. Walaupun jujurnya menurut gue mau di lock gimana pun harusnya cepat ya, karena kita tahu cryptocurrency harusnya salah satu keuntungannya adalah mau cold wallet, hot wallet, itu semua bisa dikirim dengan cepat dibandingkan dengan traditional finance. Nah, ini tentunya membuat banyak ketidaknyamanan. Banyak orang yang bingung, ini FTX apakah akan bangkrut atau apa ya. Nah, tetapi setelah itu tiba-tiba keluarlah Binance. Binance menyatakan bahwa mereka ada rencana untuk mengakuisisi ya rival mereka itu FTX. Dan kita bisa juga CZ bahkan sampai nge-tweet di sini mereka akan ada rencana untuk mengambil ya atau mengakuisisi FTX. Waktu itu market jelek ya, drop. Lalu setelah mendengar berita ini langsung pump lagi. Tetapi setelah itu drop dengan signifikan lagi. Apa yang terjadi? Kan katanya udah mau dibeli CZ. Kenapa market drop lagi? Nah, setelah mungkin euforianya sudah beres, ya orang-orang mulai pelan-pelan baca dengan baik-baik. Kita bisa di sini CZ bilang mereka sudah tanda tangan non-binding LOI atau letter of intent. Ya, artinya apa non-binding? Andaikan CZ sudah full due diligence atau dia sudah benar-benar dia audit FTX dan ternyata dia menemukan hal yang buruk gitu, misalkan ya FTX bilang dia punya punya aset 10 miliar. Ternyata setelah diaudit dia cuma punya 2 miliar. Nah, di situ CZ nggak akan mengambil atau dia punya hak untuk tidak melakukan akuisisi, ya. Nah, ini tentunya satu hal yang buruk karena kita tahu salah satu penyebab drama dari FTX ini adalah katanya FTT itu
ya nggak sesuai sama circulating supply mereka gitu. Jadi ada probability CZ tidak akan mengakuisisi FTX. Ya, lagi-lagi ya kita nggak pernah tahu, kita harus tunggu sampai akhirnya, sampai terjadi nanti full due diligence. Dan ini tentunya juga lumayan bikin para regulator juga cenderung melek ya. Bahkan sampai si FTC bilang dia akan mendampingi, atau bukan mendampingi lah lebih tepatnya ya, mengawasi akuisisi dari Binance ini ya. And that's not good. That's not good untuk cryptocurrency market, dan tentunya kita bisa lihat juga tercermin dari harga dari kripto sekarang ya. Oke, nah sekarang kita akan balik lagi ke chartnya. Kita bisa lihat tambah berantakan sekarang di 18.078. Nah, kalau kita di sini weeknya itu menembus 17.621. Artinya Bitcoin membuat suatu lower low walaupun bentuknya weak ya. Jadi literally ini berantakan sekali, dan ada probability ini bisa berkelanjutan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini struktur otomatis berantakan semua ya. 20.300 tembus, 19.200 tembus, 955 tembus, 18.700 tembus, dan sampai sekarang lagi retest 18.442. Jadi overall ya secara daily hancurlah, berantakan. Dan otomatis secara long termnya juga berantakan, karena kita bisa di sini dengan sangat jelas seperti ke-reject oleh bull support band dan lanjut membuat lower low. Nah, jadi kita harus siap-siap, ada probability yang cukup besar ya Bitcoin bisa mulai sampai ke price range yang kita sudah bahas dari beberapa bulan lalu, yaitu ada probability bisa mencapai ke 12.000 even 10.000 ya. Pasti nggak ada yang pasti ya, tetapi harus siap-siap karena secara di dunia cryptocurrency sendiri pun sedang dalam suasana yang berantakan ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi untuk indeks dolar kita bisa lihat cenderung melemah. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang memperburuk apabila ternyata hari ini indeks dolar mantul. Dia mantul di atas dari 109,627, ini akan memperparah kondisi cryptocurrency market. Jadi kebayang, ini belum ada pressure dari dolar aja, Bitcoin udah drop seperti ini. Ada pressure, ini berantakan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga saja ini bisa cepat beres ya, dan para market participant mulai bisa mendapatkan trust lagi di cryptocurrency market. Karena jujur dari ini menunjukkan bahwa trust di crypto markets drop parah ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke buy limit, seperti biasa gue ingin ingatkan dulu, ini sangat penting, bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya bukan untuk menjadi bagi-bagi sinyal, tapi tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting secara live, belajar dengan cara melakukan buka posisi gitu ya. Nah, dan selanjutnya sebelum kita lanjut juga, apa sih cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa subscribe to our YouTube channel, dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana di sini kita ada 3 event untuk bulan November. Yang pertama, kita berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 14 Pro Max. Ya, jadi buat lo yang udah pengen beli iPhone 14 nih, ditahan dulu, ada kemungkinan kalian bisa menang dari BitGet. Cara kerjanya seperti apa? Simple ya. Yang pertama, kalian bisa memenangkan ini dengan trading volume. Apabila lo masuk ke top 8 dari competition price ini, kalian bisa berkesempatan sekali lagi untuk mendapatkan iPhone 14. Buat ngeceknya gimana, Bang? Kita bisa cek di sini sudah ada rankingnya. Ya, apabila lo masuk ke sini, ya lo berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 14. Lalu selanjutnya kalian juga bisa mendapatkan 40 USDT untuk pengguna baru. Kita bisa dapatnya dengan berbagai macam cara ya. Ada untuk kita yang ingin mendaftarkan diri bisa mendapatkan 2 USDT, lalu deposit pertama mendapatkan 3 USDT, lalu perdagangan spot atau futures pertama bisa mendapatkan 10 USDT, dan seterusnya. Tidak ada batasan untuk jumlah perdagangan atau deposit, berlaku hanya untuk 2000 pengguna pertama saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo ikutan secepatnya ya. Dan setelah itu juga ada bonus hingga 180 USDT. Lagi-lagi ada bagannya juga spesifik, jelas. Dan buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin bikin akun di BitGet dan mulai trading BitGet. Dan sekali lagi, buat lo yang belum punya akun, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di BitGet.
Oke, dan yang pertama kita masuk ke Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini sebenarnya kalau kita ngomongin secara SOP normalnya, kita sudah bisa buka posisi long di 18.442 ya. Tetapi dalam kondisi market seperti ini, mungkin buat lu yang ingin skip dulu nggak apa-apa. Ya, jadi sekali lagi untuk futures trading ini nggak wajib. Ya, otomatis nggak ada yang wajib di sini ya, termasuk spot juga. Tetapi buat lu yang mungkin cenderung konservatif dan nggak mau ambil posisi posisi futures dulu, gua ngerti ya. Tapi buat lu yang masih tertarik untuk buka posisi futures, sebenarnya sekarang secara SOP bisa kita ambil dengan target TP di 18.800 lah kita bulatkan di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, kita tinggal lihat dia ke rejectnya di mana. Sudah ada banyak pilihan karena kemarin kita bisa lihat Bitcoin literally pembantaian support ya. Dia tembus 1 2 3 4 5 6. 6 support secara sekaligus ya, dalam satu daily close tembus 6. Nah, otomatis tinggal kita lihat nanti mantulnya di mana. Bisa di 18.796, bisa di 19.055, bisa juga di 19.226. Yang penting apa? Yang penting terjadi retest 1, retest 2, dan kita bisa lanjut ke bawah. Otomatis dalam kondisi market yang seperti ini, sentimennya bearish, akan lebih cenderung less risk. Ya, resikonya akan lebih sedikit kalau kita buka posisi short. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya, otomatis kemarin kena semua buy limit ya, 1, 2, 3 kena semua. Dan sekarang mungkin kalau lu ingin pertimbangkan buy limit secara spot, boleh pertimbangkan di 17.621 ya. Selain dari itu ya sudah kita hold dulu aja. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk spot kita jangan berpikir untuk jangka pendek ya. Jadi jangan sampai lu masuknya dengan mindset all in ya. Jadi mendingan averaging kayak nabung jangka panjang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum dan tentunya nggak terlalu berbeda jauh dengan BTC. Tetapi arguably, kalau ngomongin secara struktur, lebih mending Ethereum. Karena kalau kita di sini dengan jelas, Bitcoin melakukan lower low. Untuk Ethereum, dia masih bertahan dan masih mantul di daerah 1.276. Jadi alias dia belum sampai balik lagi ke daerah sini, $1.000. Ya, jadi still better. Nah, tetapi dengan jelas berarti yang menjadi permasalahan utama ya tentunya selain dari force major si FTX dengan Binance adalah MA200 di sini. Kembali menjadi resisten yang sangat menyebalkan karena terakhir kali kita bisa lihat drop ekstrimnya pun terjadi setelah dia kontak dengan MA200. Nah, jadi untuk sekarang gimana nih untuk posisi futuresnya? Kita mungkin bisa ya antara kayak tadi ya sama kayak BTC. Kalau lu cenderung konservatif, mau skip dulu, jangan buka posisi futures, boleh saja. Tapi buat lu yang tertarik untuk buka posisi futures, for now lebih amannya kalau terjadi retest kedua di 1276. Jadi pending order boleh untuk posisi long di sini. Target TP-nya bisa pertimbangkan di 1331 atau kalau mau juga di 1362 boleh ya. Lagi-lagi sama dengan BTC dia pembantaian support juga 1 2 3 4 5 5 ya di sini. Untuk Ethereum hanya 5 saja yang tembus. Arguably nggak 5 bahkan ya. Sebentar, ini kan tembus 1 nih. 1 2 3 4 5. Oh iya, ini 1 nggak dihitung ya, benar. Berarti 5. 5 support ketembus. Untuk posisi spotnya, lo masih bisa pertimbangkan antara di 1276 atau di 1242. Nggak terlalu beda jauh juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan sekali lagi secara struktur masih lebih mending dibandingkan BTC. Kalau BTC kita bisa lihat kemarin membuat lower low, untuk Ethereum dia masih cenderung bisa bertahan di atas dari 1276, which is good, nggak sampai 1000 USD. Oke, dan akhirnya ada berita bagus dari BNB. Ya, jadi posisi long kemarin, walaupun daily close pada hari ini atau pada kemarin nggak terlalu bagus, tapi pada faktanya karena wicknya cukup tinggi, buat lo yang sudah pasang posisi TP tentunya ya, sudah kena. Jadi buat lo yang kemarin buka posisi long, harusnya sudah dalam keadaan profit sebesar ya sekitar 8% lah, 8,3%-an ya. Nah, sekarang gimana selanjutnya? Selanjutnya kita bisa lihat setup terdekat adalah posisi short. Dan bisa dibilang hari ini sudah terjadi retest pertama. Tinggal kita tunggu nih. Apakah besok BNB akan close di atas atau di bawah dari 330?
Kalau dia close daily di atas dari 330, otomatis posisi shortnya dia ini ya gagal terbentuk. Tetapi apabila BNB daily close besok di bawah dari 330,2, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order di daerah 330,2 dengan target TP antara di dua tempat ya. Target yang lebih konservatif di MA20 yaitu di 309,7 dan target yang lebih agresif adalah di 301,7 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dari BNB ya. Untuk posisi long sudah kena TP, untuk posisi short sedang mulai terbentuk. Untuk posisi spotnya sekarang mungkin bisa pertimbangkan antara di 301,7 atau di 296,8. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, dan bisa dibilang BNB salah satu yang paling nahan secara harga ya. Kenapa? Ya karena kita bisa lihat yang paling kuat sekarang secara posisi ya CZ ya alias alias Binance. Dimana sekarang kondisinya ya mereka benar-benar menjadi ya, kalau dulu kesannya kan ada FTX sebagai rival. Sekarang jelas FTX berantakan dan arguably juga mungkin ini plan by CZ. Ya nggak tahu lah, masih dalam bentuknya konspirasi teori. Oke, dan sekarang kita geser ke Phantom. Untuk Phantom sebenarnya masuknya ke berita bahagia juga nih. Kenapa? Karena posisi short kita sudah kena target TP. Jadi buat lo yang sudah ngefollow DCWT minimal dari tanggal ya 6 sampai 7 lah, ya tanggal 7 lah minimal ya. Tanggal 7 harusnya sudah punya posisi short kalau memang tertarik untuk buka posisi futures ya. Karena sudah terjadi retest 1, retest 2, alias kita sudah dapat konfirmasi. Nah, sesuai dengan pembahasan beberapa hari lalu juga, tentunya target TP-nya adalah di 24 sen. Tetapi kita bisa lihat sebenarnya supportnya jebol semua ya. Ya, tapi kita balik lagi bahasnya yang sesuai SOP. Kalau sesuai dengan SOP, kita buka posisi short di sini. Target TP di 24 sen, kita sudah dalam keadaan profit sekitar 10,5%-an ya, not bad at all dalam kondisi market seperti ini. Jadi lagi-lagi, walaupun berantakan ya, kita masih bisa profit kalau kita bisa jaga risiko ya. Nah, lalu selanjutnya setup yang selanjutnya itu anehnya adalah posisi short lagi, tetapi di price range yang berbeda. Jadi kita lihat apakah pada hari ini FTM akan, atau lebih tepatnya besok pagi jam 7, apakah FTM akan daily close di atas atau di bawah dari 21 sen. Kalau dia close di bawah dari 21 sen, berarti kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order di 21 sen di sini ya. Kenapa? Karena kalau sampai dia tetap di bawah sini, artinya sudah terjadi retest 1 dan kita sedang menunggu apakah akan terjadi retest kedua atau tidak. Kalau terjadi retest kedua, ya otomatis kita bisa pertimbangkan buka posisi short di sini. Target TP di 19 sen ya. Lebih tepatnya 0,1986. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita geser ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat ya, posisi short kita kemarin kita tunggu di daerah 7 dolar lebih 23 sen ya. Nah, tergantung nih, lo dapat atau enggaknya tergantung dari lo bukanya gimana. Kalau lo pending ordernya sedikit di bawah dari 7,23 harusnya kena ya. Karena sesuai dengan beberapa DCWT lalu lah gue sudah pernah bahas. Kalau lo mau lebih aman, pasang posisi atau pasang pending ordernya sedikit di bawah dan sedikit di atas dari posisi support dan resisten yang kita bahas ya. Nah, buat lo yang dapat berarti kemarin harusnya sudah dalam keadaan profit sebesar lumayan 7,31% ya. Nah, selanjutnya untuk posisi atau setup selanjutnya yang paling dekat untuk Phantom adalah di sini ya, di daerah MA50. Karena pada tadi pagi dia retest pertama. Kita lihat apakah pada hari ini Polkadot akan tetap daily close di bawah atau di atas dari MA50. Andaikan dia daily close di bawah dari MA50, berarti kita bisa pertimbangkan untuk besok buka pending order di MA50, tentunya adalah pending order short ya. Dengan target TP yang jelas yaitu di 5 dolar lebih 89 sen. Bahkan kemarin sudah di retest dengan wick ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Polkadot dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan tutup dengan satu reminder bahwa lagi-lagi ini adalah satu hari yang sangat cocok untuk mengingatkan bahwa cryptocurrency market ini masih sangat muda dan masih sangat volatile. Jadi hal-hal seperti ini masih terjadi ya walaupun nggak setiap hari ya, tapi masih cukup sering terjadi ya. Dan semoga saja urusan FTX ini nggak
tambah parah ya. Semoga saja CZ benar-benar bisa nanti akuisisi dengan benar, akuisisi dengan baik, sehingga tidak ada dana dana trader yang hilang, dan juga supaya semuanya bisa kembali lagi recovery secara pelan-pelan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini, dan sekali lagi jangan over leverage dan jangan juga menggunakan uang panas saat investasi ataupun trading di dunia cryptocurrency. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.